Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rosilawati. Saya di sini ingin mempresentasikan materi Al-Quran Hadis bab 10 tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis ini berfungsi sebagai penjelas atau perinci dari Al-Quran. Apa sih maksudnya? Maksudnya, hadis ini yang menjelaskan pesan-pesan Al-Quran yang tidak dijelaskan dengan detail di dalamnya. Kemudian, hadis ini juga bertujuan untuk menjelaskan apa sih tujuan penciptaan manusia, kemudian apa saja hukum dan ajaran Islamnya. Fungsi hadis pada Al-Quran, seperti yang tadi saya katakan, adalah sebagai penjelas atau bayan kata lainnya. Ada 4 macam bayan, yaitu yang pertama, bayan at-takrir. Bayan at-takrir adalah hadis itu berfungsi memperkokoh kandungan Al-Quran. Jadi, ketika sudah ada ayat Al-Quran, kemudian muncul sebuah hadis. Nah, hadis itu tujuannya untuk memperkokoh atau untuk memperkuat kandungan Al-Quran itu sendiri. Kemudian, yang kedua adalah bayan at-tafsir. Apa sih bayan at-tafsir? Bayan at-tafsir yaitu hadis itu berfungsi untuk merincikan Al-Quran yang masih umum dan memberikan batasan ayat yang mutlak. Kemudian yang ketiga ada bayan at-tashri, yaitu hadis ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum atau ajaran Islam yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah bayan an-nasakh. Bayan an-nasakh yaitu memberikan ketentuan baru yang dapat menghapus ketentuan lama. Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah bayan at-takrir. Fungsinya adalah untuk memperkokoh atau memperkuat kandungan Al-Quran. Contohnya seperti apa? Nah, di sini saya berikan contoh Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang terjemahannya, "Hai orang-orang yang beriman, apakah kamu hendak mengerjakan sholat? Maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Nah, di sini di Al-Quran ini sudah dijelaskan ya bagaimana caranya atau apa saja yang kamu lakukan ketika mau mengerjakan sholat. Kemudian muncullah hadis yang memperkuat dari penafsiran Al-Quran tersebut, yaitu tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Nah, kemudian yang kedua adalah bayan at-tafsir yang berfungsi untuk merincikan Al-Quran yang masih umum dan memberikan batasan ayat mutlak. Saya berikan contoh bahwasanya pada waktu itu Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri. Maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangannya. Hadis ini merincikan di Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah." Kemudian yang ketiga adalah bayan at-tashri, yaitu memberikan kepastian hukum atau ajaran Islam yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Contohnya di sini ada perihal tentang zakat. Di Al-Quran disebutkan kita diperintahkan untuk berzakat. Namun tidak disebutkan atau tidak dijelaskan secara detail zakatnya itu apa, seberapa banyak zakat yang dikeluarkan. Nah, kemudian ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir adalah bayan an-nasakh, yaitu
memberikan ketentuan baru yang dapat menghapus ketentuan lama. Untuk fungsi hadis berdasarkan bayan an-nasakh ini itu masih menjadi perdebatan. Kenapa dasarnya ini adalah di Quran surat Al-Baqarah ayat 106 yang mengatakan bahwasanya ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Kenapa kok di sini terjadi perbedaan pendapat antar ulama? Karena ada yang mengatakan boleh suatu ayat itu dinasahkan. Jadi ketika ada sesuatu yang lebih cocok, kemudian itu bisa menghapus yang lama. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan segala kebenarannya. Ya makanya di sini terdapat perbedaan antar ulama. Tergantung nanti kita mau mengakuinya kepada siapa. Nah, kemudian kedudukan hadis seperti yang diketahui, hadis ini mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.